Oke, oke, siap. Di-on-kan dulu audionya. Baik, langsung saya Ya. mulai nih, Bu. Mm-mm. Rancangan ini disusun dalam upaya memberikan kontribusi pada tugas dan fungsi sekaligus visi misi Kementerian Agama. Adapun fokus saya pada visi Kementerian Agama dan juga misi nomor 1, 3, dan juga 6. Sebagai calon penyuluh agama Islam ahli pertama, rancangan aktualisasi ini adalah upaya untuk mewujudkan tusi sesuai jabatan saya sebagaimana yang terdapat pada Permen PAN RB nomor 9 tahun 2021 seperti yang ada di layar. Saya telah mengidentifikasi 5 isu di tempat tugas saya sebagaimana dapat dilihat pada dokumen rancangan aktualisasi bab 2.C. Dari 5 isu tersebut telah saya tapis menjadi 3 isu melalui APKL dan ditapis menjadi 1 isu melalui USG, sehingga menghasilkan core isu yaitu minimnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana media penyuluhan di KUA Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri. Isu utama yang saya dapatkan telah ditelusuri penyebab dan akar masalahnya menggunakan diagram fishbone dari man, method, material, dan milieu. Saya fokus pada keterbatasan kemampuan penyuluh dalam mengelola dan memanfaatkan media sosial, khususnya Instagram milik KUA Bulukerto. Isu ini berdasarkan data yang saya peroleh selama menjadi CPNS di KUA Bulukerto. Dampak isu ini dirasakan oleh penyuluh agama sendiri dan juga masyarakat. Setelah dianalisis, muncul gagasan kreatif, yaitu peningkatan pemanfaatan Instagram KUA Bulukerto sebagai sarana media penyuluhan. Ketika dikaitkan dengan manajemen ASN, isu ini berkaitan dengan peran dan kedudukan ASN dalam memenuhi kebutuhan penyuluhan secara digital kepada masyarakat, di mana hal ini berkaitan dengan penataan kembali sistem layanan informasi publik dan berkaitan dengan Smart ASN yaitu digital skill karena kurangnya inovasi penyuluh dalam mengelola dan memanfaatkan media sosial serta membuat konten yang kreatif dan edukatif bagi masyarakat. Gagasan kreatif ini saya jabarkan dalam kegiatan dan tahapan kegiatan sebagaimana dalam matriks aktualisasi. Kegiatan pertama ini dielaborasi kembali menjadi 4 tahapan kegiatan yang mana akan menghasilkan output berupa notulensi hasil arahan mentor, dokumen target keberhasilan, dan dokumen alur kerja. Sementara untuk nilai dasar yang diaktualisasikan ada 6 nilai. Kegiatan kedua dielaborasi kembali menjadi 4 tahapan kegiatan yang mana akan menghasilkan output berupa notulensi arahan mentor, catatan nama staf, foto pembelajaran mandiri, dan dokumen fungsi dan tugas anggota tim. Sementara nilai dasar yang diaktualisasikan ada 7 nilai. Kegiatan ketiga dielaborasi kembali menjadi 5 tahapan kegiatan yang mana akan menghasilkan output berupa dokumen yang berisi referensi konten, jadwal buat dan unggah konten, template infografis, dan konten-konten yang akan diunggah sekaligus captionnya. Sementara nilai dasar yang diaktualisasikan ada 8 nilai. Kegiatan keempat dielaborasi kembali menjadi 3 tahapan kegiatan yang mana akan menghasilkan output berupa tangkapan layar konten yang diunggah dan foto promosi yang melibatkan seluruh pegawai KUA. Sementara nilai dasar yang diaktualisasikan ada 6 nilai. Kegiatan kelima dielaborasi kembali menjadi 2 tahapan kegiatan yang mana akan menghasilkan output berupa tangkapan layar hasil respon dan hasil Q&A audience. Sementara nilai dasar yang diaktualisasikan ada 6 nilai. Kegiatan kelima dielaborasi kembali menjadi 2 tahapan kegiatan yang mana akan menghasilkan output berupa, kegiatan keenam dielaborasi kembali menjadi 4 tahapan kegiatan yang mana akan menghasilkan output berupa dokumen koordinasi dengan mentor dan hasil analitik Instagram, video testimoni masyarakat, serta dokumen laporan aktualisasi. Sementara nilai dasar yang diaktualisasikan ada 5 nilai. Sesuai matriks yang saya susun, terdapat total 38 jumlah nilai dasar yang akan diaktualisasikan sebagaimana terlihat pada layar. Dan seluruh kegiatan telah terjadwal rencana pelaksanaannya selama 30 hari sebagaimana dapat dilihat pada layar. Saya telah melakukan pemetaan potensi, kendala, tiap kegiatan sekaligus tindak antisipasi yang dapat disiapkan dalam aktualisasi ini nanti seperti yang bisa kita lihat pada layar saat ini. Demikian paparan ini saya sampaikan. Mohon dukungan dari mentor dan juga mohon saran perbaikan dari Bapak Penguji agar rancangan aktualisasi ini dapat tersusun lebih lengkap
dan juga sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sajiannya. Selanjutnya di sini telah hadir Bapak Safrudin SAG atau yang mewakili dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri. Nah, dan dalam forum ini kami mohon selaku mentor Bapak untuk dapat memberikan pernyataan dukungan maupun penguatan atas rancangan aktualisasi yang telah disusun. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ida dan juga Bapak Mutadi nggih, selaku pembina untuk kegiatan Mbak Elsa Safara yang ditugaskan di KUA Kecamatan Bulukerto. Sebelumnya perkenalkan, ini dari kami Agus Setiawan, penyuluh P3K Angkatan 2023 yang menjadi wakil Bapak Kepala Kantor yang saat ini ada sidang di Pengadilan Kabupaten karena menjadi saksi ahli, maka kami akan memberikan pengarahan atau sambutan yang diberikan kepada kesempatan kali ini. Saya selaku penyuluh senior yang kebetulan penyuluh di KUA Bulukerto, memang ketika kami masuk sebagai P3K 2023 kemarin, itu adalah tidak ada penyuluh fungsionalnya. Jadi semuanya adalah honorer, maka dari itu untuk kegiatan penyuluhan berbasis online itu memang belum dikerjakan sepenuhnya. Alhamdulillah, ini ada tenaga muda yang mahir IT, kita katakan seperti itu, Mbak Elsa Farah, yang saat ini memiliki gagasan ingin menggarap konten kreator di Instagram di Kecamatan Bulukerto. Kami sangat mendukung dan sangat bergembira. Ya. Jadi nanti biar KUA Bulukerto lebih dikenal sebagai KUA yang tidak hanya mengurusi KUA kantor urusan asmara, tapi juga akan menjadi sebuah kantor yang menjadi solusi-solusi penyuluhan di tingkat online, yang online-nya ini juga mengandung kajian-kajian tentang keislaman terhadap pembinaan masyarakat. Terima kasih yang sebesar-besarnya, Bu Ida, tolong nanti dibimbing Mbak Elsa, agar menjadi konten kreator yang sangat bermanfaat di KUA Kecamatan Bulukerto. Kebetulan beliau juga masih bujang, jadi sepak terjangnya mungkin akan lebih luas dibanding kami yang telah berkeluarga, dan mungkin kita juga memiliki keterbatasan untuk melakukan kegiatan penyuluhan online karena memang IT-nya jauh kemampuannya dibandingkan penyuluh-penyuluh muda. Demikian Bu Ida dan juga Bapak Mutadi, mohon bimbingannya dan arahannya nanti biar Bu Elsa atau Mbak Elsa nanti lebih maksimal dalam menggarap Instagram KUA Kecamatan Bulukerto. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus Setiawan yang telah berkenan mewakili mentor di dalam memberikan dukungan dan penguatannya. Selanjutnya, kami berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak Dr. Haji Mutadi selaku penguji untuk mengelola forum tanya jawab dan memberikan saran kritik kepada peserta. Silakan Bapak. Oke ya, terima kasih Coach Bu Moderator Bu Ida ya, dan terima kasih Pak Mentor Pak Agus tadi ya, daripada nanti saya salah nama Pak Mentornya Bu Elsa akan jadi repot nanti. Kemudian yang berikutnya pemapan yang luar biasa Mbak El Safara Khairunisa. Namanya menakutkan Mbak ya. Wanita yang bagus, harusnya cantik ya. Cantik Nisa itu Khairu itu cantik apa bagus itu? Oke. Nampaknya masih bujang juga tadi ya. Oke, saran saya ini tambah satu PPT yang apa sih rasional tentang latar belakang ya, Mbak. Yeah. Jadi belajar masalahnya apa? Masalahnya apa di KUA itu? Kemudian yang berikutnya adalah ekspektasi atau harapannya apa? Disparitas atau gapnya apa dalam satu slide saja.
kemudian solusi alternatif dan mengerucut ke judul. Kemudian pertanyaan saya simpel saja Mbak ini. Kan waktu Mbak Elsa melakukan rancangan aktualisasi sampai mengaktualisasi dan sampai menyusun laporan aktualisasi itu hanya 5 minggu. Jelaskan ke saya indikator sukses pemanfaatan Instagramnya apa? Indikator suksesnya apa? Kriteria of suksesnya apa? Ya, Ya, baik. monggo. Baik, Bapak, terima kasih. Jadi, rencananya nanti indikator suksesnya adalah ketika Instagram Kawah Blukerto ini memiliki penambahan followers dengan jumlah tertentu, juga penambahan like. No, dalam penelitian ini saya tidak ingin menggunakan tertentu. Minggu pertama berapa penambahan follower, minggu kedua berapa penambahan follower, minggu ketiga syukur dibuatkan tabel. Kalau Oh, bahasa baik, baik. tertentu Nggih. itu adalah gray area, Mbak, area yang Oh, nggih. abu-abu. Nggih. Ya, bukan Nggih, baik, ilmiah. Pak. Oke. Nggih, baik, Bapak. Ulangi. Coba di minggu Jadi, pertama berapa followernya? rencananya targetnya nanti di minggu pertama itu 20 followers. Minggu Ya, ketiga menjadi 40 followers. Rencananya mungkin 20 bertahap. Jadi total 5 minggu itu oke. naik ke Kira-kira atas bisa 10. nggak? Insya Estimasimu Allah, bisa nggak? insya Allah bisa, Bapak. Ya, berarti penambahan 20 kali 5 100. Punya teman at least 100 sudah. eh insya Yang Allah bisa ada. digerakkan untuk sebagai follower itu kan gitu. Oh, nggih, nggih, nggih. Atau Hmm, nggak usah tinggi-tinggi, dengan saya nggak nggih, usah nggih. tinggi-tinggi. Oh, Pertama nggih. 5, kemudian 10, lima Oh, belas nggih. gitu ya. Nggih, nggih, Bapak. Nggih, siap. Yang tapi gunakan bahasa minimal loh, Mbak, ya. Oh, baik. Oke, wes, untuk Nggih. follower nanti tabel ya. Nggih. Kemudian yang kedua, berapa konten yang dibuat minggu pertama? Rencananya minggu pertama itu ada 3 konten. Nah, terus Lalu nasional lanjut. Minggu minggu kedua, kedua ditambah lagi dengan 3 konten. Minggu yes. ketiga 4, 4 konten. Minggu keempat 4 konten lagi. Dan minggu terakhir rencananya 5 konten. Oke ya, nanti di tabel ya. Nggih. Kemudian menjawab direct message. Waktu. Waktu untuk menjawab direct message. Minggu pertama berapa? Misalkan setengah hari atau sehari dan dijawab ya. Coba buat Oh, nggih. menjawab direct message atau DM. Jadi direct message itu kan berdasarkan dari yang masuk seperti itu, Bapak. Dari Betul. Kayak di WA itu loh jawabmu kan orang yang dijawab rosok-rosok, jawab nggih, sregep gitu ya. nggih, nggih. Minggu pertama estimasi waktu berapa? Minggu pertama Satu estimasi hari. waktu 1 hari, Pak. Betul. Ya, 1 hari. minggu kedua. Minggu Lanjut. kedua 2 hari. Hmm, Minggu ketiga 3 hari. Minggu keempat yes. 4 hari. Dan minggu terakhir 5 hari. Eh, Itu salah, Mbak. Semakin lama Semakin lama. suksesnya itu kalau dari kantor menjawabnya lebih cepat ya. Nggih, Malah nggih, nggih. 5 Oh, hari nggih, itu nggih. kualik ya. Oh, Kualik ya. maksudnya Betul nggih ya. paham, paham. Yang Pertanyaannya pertama baru itu baru satu paham, Pak. hari, yang kedua berapa? Setengah hari atau 6 jam, yang Oh, ketiga adalah nggih. 3 jam, Nggih, yang nggih. keempat Maaf, adalah maaf. gitu ya. Nggih, saya salah Ya udah memahami nanti lah pertanyaannya. makanya perlunya kriteria of success. Nggih, Jadi benar-benar apa ya penerapan yang ada ukurannya, Mbak. Kita membuat karya ilmiah itu ada ukuran suksesnya ya. nggih, baik, Nanti Bapak. bisa ditambah ya, at least itu apa Nggih, tadi? Followers, and then number two adalah konten, atau how konten. much Nggih, content, and then the last one adalah tadi apa? Berapa lama ya? How long nggih. menjawab direct message itu. Nggih, nggih. Baik, Bapak. Ya, oke ya. Tolong Nggih, dibuat indikator of success ukur, di atasnya nggih. dikasih kerangka pikir ya. Coba nanti cari-cari Oke. di kerangka pikir. Memang buku petunjuk itu tidak dilengkapi kerangka pikir dan indikator of success ya. Tapi nggak apa-apa nanti kita buat sendiri. Karena di buku petunjuk itu ya tidak eh, tuntunan minimal. Oke, thank you Mbak Ida. Baik. Saya pikir cukup itu biar nanti dibuat yang lebih bagus. Ketika nanti diuji bisa mempertanggungjawabkan secara excellent. Thank you. Nggih, baik. Kemudian saya ucapkan selamat Mbak Elsa Para, Pak Agus, dan sekali lagi moderatornya. Terima kasih. Terima Semoga kasih, memberi Bapak. dukungan pada peradaban. Ya. Amin. Ya, terima kasih Bapak Haji Mutadi atas
atas saran dan arahan yang telah disampaikan Mbak Elsa. Nanti semua saran dan masukan dari beliau mohon untuk dicatat dan ditindaklanjuti, sebab kelak nanti rekan-rekan dalam laporan aktualisasinya harus bisa menunjukkan hasil perbaikan begitu ya dari apa yang telah disampaikan oleh penguji. Terima kasih juga kami ucapkan atas kehadiran Bapak Agus Setiawan yang telah mewakili mentor di dalam seminar ini. Setelah salam penutup, kami silakan Bapak untuk bisa live meeting. Dengan demikian, seminar rancangan aktualisasi atas nama Elsa Farah Khairunisa Prabowo dinyatakan telah selesai. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, Terima kasih, Bu. J, sami-sami Bapak. Mohon J, boleh di-close share-nya. Mbak Galuh, apakah sudah siap? Bisa untuk bersiap-siap? Ya, sudah siap, Ibu. Namun ini untuk share videonya harus ini disable by the host, Ibu. Oh, gitu ya. Oke, saya ask to start video. Bisakah? Oh iya, bisa. Boleh untuk share screen? Ini bisa ditimpa dari screen-nya Mbak Elsa. Iya. Telah hadir di sini Bapak Muhammad Aziz, Bapak Ibu, nggih. mohon maaf tadi agak error sedikit. Iya Bapak. Ya kadang-kadang dalam pertemuan online ini ada kendala-kendala teknis seperti ini. Jadi izin tadi untuk giliran Mbak Galuh saya skip dulu begitu sambil menunggu betul-betul siap. Ya, terima kasih. J. Bapak Mentor, saat ini seminar rancangan aktualisasinya nanti dengan Ibu